Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Tazkiyatun Nafs LHW MPD selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan SD serta teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Suhaibatul Aslamiyah dari program studi PGSD semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pendidikan sebagai ilmu dan seni. Pendidikan sebagai ilmu dan seni. Jadi, pendidikan sebagai ilmu karena dalam pendidikan melibatkan landasan keilmuan bersifat teoritis dan juga praktis. Sedangkan pendidikan sebagai seni karena hasil dari proses pendidikan adalah karya yang memiliki nilai. Jadi, pendidikan sebagai ilmu yang diarahkan kepada perbuatan mendidik yang bertujuan untuk memahami dan juga mempersiapkan praktek pendidikan. Selanjutnya, alasan pentingnya status keilmuan pendidikan. Jadi, suatu disiplin itu akan dipandang sebagai pengetahuan ilmiah apabila disiplin tersebut memiliki status keilmuan yang jelas. Suatu disiplin ilmu itu dapat dilakukan pengujian empiris apabila disiplin ilmu tersebut memiliki kejelasan minimal dalam 4 hal seperti yang akan saya sampaikan. Yang pertama, memiliki kejelasan dalam objek yang menjadi garapan penyelidikannya atau jelas mengenai objek studinya. Selanjutnya, jelas dalam menggunakan metodologi penyelidikannya, baik bersifat kuantitatif atau kualitatif, bahkan mungkin gabungan dari keduanya. Yang selanjutnya adalah jelas mengenai isi atau substansi dari ilmu tersebut. Dan yang terakhir, jelas mengenai fungsinya dalam mengatasi atau memecahkan salah satu aspek masalah yang dihadapi dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, karakteristik pendidikan. Jadi, ilmu pendidikan adalah sistem pengetahuan tentang fenomena pendidikan yang dihasilkan melalui riset dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, ilmu pendidikan itu memiliki karakteristik seperti yang pertama, objek studi. Objek material ilmu pendidikan adalah manusia atau manusia sebagai makhluk Tuhan yang berbeda hakiki dengan benda, tumbuhan dan juga hewan. Nah, sedangkan objek formalnya adalah fenomena pendidikan, yaitu fenomena mendidik dan juga fenomena lain yang berhubungan dengan kegiatan mendidik. Selanjutnya, metode. Nah, ilmu pendidikan itu menggunakan metode kualitatif dan atau metode kuantitatif. Penggunaan metode tersebut itu tergantung pada masalah atau objek penelitiannya. Selanjutnya, isi ilmu pendidikan. Nah, sebagaimana ilmu-ilmu lainnya, ilmu pendidikan dapat berupa konsep, aksiomea, postulat, prinsip, hukum, teori, dan model. Dalam hal ini, ilmu pendidikan itu bersifat objektif, deskriptif, preskriptif, yang disajikan secara rinci dan juga sistematis. Nah, ilmu pendidikan itu tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan juga normatif. Selanjutnya, fungsi ilmu pendidikan, yaitu yang pasti menjelaskan, memprediksi, dan juga mengontrol. Yang selanjutnya, ilmu pendidikan menggunakan ilmu-ilmu lain sebagai ilmu bantu atau ilmu pelengkapnya. Selanjutnya, pendidikan atau mendidik sebagai seni. Pendidikan antara lain dapat dipelajari melalui ilmu pendidikan. Namun demikian, pendidikan atau praktek pendidikan atau mendidiknya juga adalah seni. Alasannya bahwa praktek pendidikan itu melibatkan perasaan dan juga nilai yang sebenarnya di luar daerah impilan jin ilmu atau ilmu yang berparadigma positivisme. Sehubungan dengan itu, salah satu ahli yang bernama Gilbert Hyatt pada tahun 1954 mengibaratkan praktek pendidikan itu sebagaimana orang melukis sesuatu, mengarang lagu, menata sebuah taman, atau menulis surat untuk sahabat. Sedangkan menurut Gallagher pada tahun 1970, seni mendidik itu merupakan keterampilan jenius yang hanya dimiliki oleh beberapa orang dan juga mereka yang tidak dapat menjelaskan secara sistematis bagaimana cara mereka mempraktekkan keterampilan itu. Jadi, praktek keterampilan itu diakui sebagai seni. Implikasinya, fungsi mendidik yaitu yang pertama adalah menghasilkan suatu karya yang utuh, unik, sejati, atau bukan berpura-pura atau dibuat-buat ya. Dan juga tiap pihak itu memperoleh manfaat.
Selain itu, pendidik juga harus kreatif. Skenario atau persiapan pengajar hanya dijadikan rambu-rambu saja, karena yang lebih penting adalah improvisasi. Pendidik itu harus memperhatikan minat, perhatian, dan juga hasrat anak didiknya. Selanjutnya, praktek pendidikan sebagai paduan ilmu dan juga seni. Yang pertama, pendidikan sebagai ilmu. Jadi, fenomena pendidikan dapat dipelajari melalui metode ilmiah yang menghasilkan ilmu pendidikan yang dapat menjadi dasar dan juga petunjuk dalam praktek pendidikan. Dengan dasar ilmu pendidikan, para pendidik itu dapat menyusun desain pembelajaran yang memuat tujuan, isi, metode, teknik mengajar, serta evaluasinya. Menurut Gilbert Hyatt dalam bukunya The Art of Teaching, yang menyatakan bahwa buku ini adalah seni mengajar. Karena beliau yakin bahwa belajar itu adalah sebuah seni, bukan ilmu. Menurutnya, sangatlah berbahaya mempergunakan tujuan-tujuan dan metode ilmu untuk urusan manusia sebagai individu, meskipun sistem statistik sering digunakan untuk menerangkan tingkah laku manusia dalam kelompok yang besar, dan juga suatu diagnosa ilmu tentang struktur fisik manusia selalu yang bermanfaat. Jadi mengajar itu tidaklah seperti menimbulkan reaksi kimia, tetapi lebih mirip dengan melukis sebuah gambar atau menggelar sebuah musik, dengan arti bahwa di dalam mengajar itu seseorang harus melibatkan diri di dalamnya dan menyadari bahwa mengajar itu tidak seluruhnya dikerjakan berdasarkan formula-formula. Selanjutnya, pendidikan sebagai paduan ilmu dan juga seni. Menurut salah satu ahli yang bernama A.S. Neil, mendidik dan mengajar bukanlah suatu ilmu tetapi adalah seni. Hal ini diartikan sebagai seni adalah bagaimana kita hidup dan mengerti anak-anak seolah-olah kita menjadi seperti anak itu sendiri. Menurut aliran konstruktivisme yang mengakui hal yang sama juga. Jadi implikasinya bahwa tugas guru adalah membantu agar siswa mampu merekonstruksi pengetahuannya sesuai dengan situasinya yang konkret. Maka strategi mengajar itu perlu juga disesuaikan dengan kebutuhan dan juga situasi murid. Mengajar adalah merupakan seni yang menuntut bukan hanya penguasaan teknik, melainkan juga intuisi. Sekian presentasi saya mengenai pendidikan sebagai ilmu dan seni. Mohon maaf apabila terdapat penyampaian yang kurang tepat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.